semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Ramadhania dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 6E. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai anak muda atau Gen Z yang mengenai krisis identitas di tengah gempuran tren global. Nah, saat ini kita melihat banyak sekali kan teman-teman kita yang merasa jauh lebih keren atau berkelas ketika mengikuti tren budaya luar, mulai dari gaya berpakaian western, demam K-pop, hingga penggunaan bahasa gaul yang dicampur dengan bahasa Inggris. Nah, tapi di sisi lain ada kecenderungan budaya lokal kita sendiri seperti tari tradisional atau bahasa daerah. Nah, itu tuh justru pelan-pelan dianggap kuno atau membosankan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita tuh merasa lebih bangga gitu dengan identitas luar dibanding akar budaya kita sendiri? Dan bagaimana caranya agar kita tuh bisa tetap menjadi anak muda yang modern tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia? Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam lagi, mari kita simak obrolan berikut. Halo. Hai. Perkenalan dulu guys. Boleh. Jadi katanya. Kenalin, nama aku Cynthia. Aku dari jurusan Humas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas C, anak semester 6. Aku Gina, jurusannya sama, kelasnya sama, semesternya juga sama. Ya Allah. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mia, Islamia Diana Graini dari kelas Humas 6C. Bukan sih. Aku sebelumnya mau nanya tentang globalisasi budaya. Kenapa sih di Indonesia tuh ya krisis generasi mudanya itu kayak kurang banget gitu, gara-gara mungkin ada kayak budaya asing masuk ke Indonesia gitu, kayak misalnya K-pop kan di kita juga ada tarian tradisional kan, kayak misalnya Ipong atau apa. Nah, kita tuh kayak lebih mirip ke kayak apa ya, dance K-pop gitu ya, atau kayak misalnya budaya-budaya yang style ikutin kayak style Amerika atau apa. Nah, menurut teteh-tetehnya nih, kenapa sih gitu loh krisis identitas muda ini gitu gimana? Oke, dari aku dulu. Kalau menurut aku kenapa ini bisa terjadi karena dari generasi kita tuh menganggap budaya kita itu kolot dan terkesan kampung. Biasanya pasti kayak gitu. Iya, kuno ya. Iya, kayak gitu. Terus mereka juga melihat influencer idolanya juga rata-rata itu berkiblatnya ke itu, baik itu western atau K-pop, pokoknya ke luar negeri. Jarang banget yang emang bangga atau membawa budaya kita sendiri gitu. Makanya mungkin dari situ juga mereka tuh ke-influence dan jadi menganggap bahwa budaya kita tuh ya kayak gitu, kampung kuno. Iya. Kalau dari aku, budaya Indonesia tuh masih kurang dibiasakan sama anak-anak muda ini. Jadi kalau misalkan kayak dance K-pop kayak gitu kan sekarang tuh di TikTok udah banyak kan DC kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan buat tarian tradisional Indonesia itu tuh masih jarang banget dibudayakan gitu, masih jarang banget orang-orang tuh misalkan mau bikin DC tapi DC-nya tari jaipong kayak gitu tuh masih jarang. Dan kalaupun misalkan ada yang buat itu tuh pasti langsung dipandang kayak ih norak banget, kuno banget, kayak gitu-gitu. Jadi masih belum dibiasakan, jadi orang-orang tuh masih mandang itu hal yang tabu. Kicau. Nah, kayak ini dijadiin jokes nih ya contohnya, padahal kan kita harusnya tidak seperti itu. Ini lah budaya Indonesia. Betul. Masih kurang dibiasakan sih menurut aku, jadi orang-orang tuh masih kayak apa sih? Kalau menurut aku beberapa persepsi dari orang itu juga gara-gara budaya di Indonesia itu tuh sering banget juga dikaitkan sama yang mistis. Ya kan, banyak banget film-film horor itu tuh mulainya dari budaya gitu kan, kayak di Desa Penari segala macam. Kayak padahal penari itu bisa kita tinggal ambil seninya aja, tapi banyak banget yang terkenal itu tuh kayak yang diambil tuh mistisnya. Kayak misalnya diadakan budaya yang dimana si penarinya itu dirasukin, bukan penari doang yang dirasukin, misalnya di benjang juga kan dirasukin kan, itu kan ada hal mistisnya. Mungkin bagi orang yang emang
salah satunya yang penakut mungkin seperti aku gitu kan, hal-hal seperti itu tuh justru bikin kayak aku takut gitu loh. Jadi kayak terlalu banyak apa ya, terlalu dimistis-mistiskan kayak gitu kan. Terus apalagi ya, gara-gara ini juga sih mungkin edukasinya yang kurang. Edukasi ya, ini deh, pas dulu kita di sekolah, kan kita karena di Jabar semua ya, pasti ada yang namanya mata pelajaran bahasa Sunda. Iya. Mata pelajaran bahasa Sunda itu nggak bener-bener dipedalamin kayak kita belajar IPA, matematika kayak gitu kan. Dari hal sekecil itu aja, kayak perbedaan edukasi yang kita terima aja tuh menentukan seberapa kurangnya juga edukasi dan pelestarian budaya di Indonesia. Ya kali gitu ya. Kasih ya Teteh. Iya, Sudah. Udah, cuma satu pertanyaan doang. Oh, Nanti kamu harusnya sih dari semua ini. Iya. tapi banyak berarti. Iya, Makanya satu pertanyaan tapi kan banyak anaknya. Iya. Oke guys, itu Ya, dia. kasih. Kasih, Dadah. bye-bye. Nah, itu tadi obrolan dari kita. Nah, ada satu poin penting yang bisa kita bawa pulang. Sebenarnya tuh nggak ada yang salah kalau kita tuh suka K-pop atau gaya western atau tren luar lainnya. Itu tuh hal yang wajar banget di zaman sekarang yang semuanya tuh serba terbuka. Tapi yang jadi catatan buat kita adalah jangan sampai gitu rasa suka itu tuh malah bikin kita tuh malu gitu sama identitas sendiri. Jangan sampai kita anggap budaya lokal itu tuh kuno atau nggak keren. Padahal kalau kita mau jujur, justru keunikan lokal kita inilah yang bikin kita ini tuh beda dan juga punya nilai yang lebih gitu di mata dunia. Jadi kuncinya bukan berarti kita harus anti sama tren global, tapi gimana caranya kita bisa menggabungkan keduanya. Kita bisa kok tetap tampil modern dan estetik sambil bawa unsur budaya kita sendiri. Jadi kita nggak perlu milih mau jadi anak gaul atau anak tradisional. Kita bisa jadi keduanya, kita tetap jadi generasi yang maju. Tapi nggak pernah lupa sama akar tempat kita di mana kita tuh tumbuh gitu sebagai warga negara Indonesia gitu guys.